Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia damai. Jumpa lagi di channel Laude Rahim bin Ali. Kali ini kita akan bahas terkait dengan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi sebelumnya kita membahas proyek Jakarta-Bandung yang banyak didanai oleh APBN ini, yang menjadi perbincangan di kalangan netizen, warganet. Terlebih dahulu ikutin kalimat-kalimat hikmah yang saya kutip dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Oke, kita lanjut lagi Laude Rahim bin Ali channel. Seperti janji saya tadi, proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini menjadi perbincangan warganet yang banyak tidak menyetujui karena menggunakan anggaran pendapatan belanja negara. Seperti saya ingin sampaikan semua kepada warganet, teman-teman, sahabat semua, bahwa tema kali ini saya akan ambil atau saya akan sampaikan dalam pembahasan ini, apakah kereta cepat Jakarta-Bandung menguntungkan dalam waktu dekat? Apakah kereta cepat Jakarta-Bandung ini menguntungkan dalam waktu dekat? Atau ini hanya jadi beban anak cucu kita lagi? Proyek yang awalnya tidak menggunakan uang rakyat, kenapa kini menggunakan APBN? Ada apa semua ini? Pemerintah tidak konsisten dengan janji dan ucapannya. Oke, kita lanjut. Dinilai belum memberikan perkembangan yang berarti, pemerintah terpaksa turun tangan dalam pembangunan mega proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Seperti dilansir dari Suara Rakyat Indonesia, selain menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pemerintah juga mengamini pembiayaan proyek lewat anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 sebagai perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana kereta api cepat Jakarta-Bandung. Skema pembiayaan dari APBN disalurkan ke PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, perusahaan patungan sejumlah BUMN pengguna APBN untuk membiayai proyek ambisius ini, salah satunya karena membengkaknya anggaran pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Semula anggaran pembangunan ditaksir senilai 6,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 86 triliun rupiah. Sekarang membengkak menjadi 8 miliar dolar Amerika Serikat atau 114,02 triliun rupiah. Semua janji manis yang ingin membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang bekerja sama dengan perusahaan Cina sepeser pun awalnya tidak menggunakan uang rakyat atau membebani negara, tetapi ini hanya janji-janji manis yang tidak sesuai dengan fakta, karena fakta sekarang harus meminta persetujuan DPR RI untuk mengucurkan dana APBN guna membiayai proyek tersebut. Ketua Bidang Advokasi dan Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Joko Sitowarno mengatakan, penggunaan dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak sesuai dengan janji pemerintah. Ia mengatakan Presiden Jokowi maupun para pembantunya selalu menyebut
kalau pendanaannya proyek Jakarta Bandung tidak akan menggunakan dana rakyat. Pemerintah selama ini mengklaim proyek kereta cepat Jakarta Bandung bisa didanai murni lewat bisnis to bisnis. Sebagai informasi, penegasan kereta cepat dikerjakan oleh konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya, PT PN 8, PT Jasa Marga, dan PT KAI bersama dengan perusahaan Cina. Keempat BUMN ini membentuk perusahaan patungan bernama PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Baik BUMN Indonesia dan Cina sama-sama berkontribusi pada proyek tersebut sesuai porsi saham masing-masing. Awalnya begitu janjinya, tetapi ketika dikerjakan oleh BUM Karya yang belum berpengalaman, akhirnya pemerintah juga harus turun tangan. Sebelumnya juga terjadi di LRT Jabodetabek. Selain Joko, dalam keterangannya ia mengatakan dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung bisa dikatakan bernasib sama dengan LRT Jabodetabek. Pendanaan dua proyek ini akhirnya banyak bergantung kepada Kereta Api Indonesia, di mana pemerintah banyak mengucurkan dana APBN yang tak sedikit lewat BUMN yang diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia. Ini karena kontraktor Jabodetabek PT Adikarya mengalami kesulitan pendanaan. Joko mengatakan membangun perkereta-apian sekaligus infrastrukturnya tak semudah membangun infrastruktur jalan raya seperti tol. Itulah sebabnya kontraktor swasta lebih tertarik membangun jalan tol. Sekarang manajemen operasional kedua diserahkan ke PT Kereta Api Indonesia. Dikiranya membangun infrastruktur jalan raya, membangun rel itu membangun sistem secara menyeluruh, termasuk teknologinya juga harus diperhitungkan, kata Joko. Ia pun lantas mempertanyakan janji-janji yang sempat dilontarkan pemerintah, yakni Presiden Joko Widodo, di mana dana proyek kereta cepat Jakarta Bandung tak akan menggunakan dana APBN sepeserpun. Kemudian Joko merevisi aturan sesuai dengan janji Jokowi dahulu. Proyek kereta cepat Jakarta Bandung memang dilarang menggunakan uang APBN yang diatur dalam Perpres nomor 107 tahun 2015. Dalam regulasi lama itu, pendanaan proyek kereta cepat Jakarta Bandung hanya boleh bersumber dari diterbitkan obligasi oleh konsorsium BUMN atau perusahaan patungan. Lalu opsi lainnya dari pinjaman BUMN atau perusahaan patungan dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan di luar negeri atau yang kita sebut multilateral, dan pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan lainnya. Dalam aturan lama, yakni dalam pasal 4 Perpres 107 tahun 2015 berbunyi demikian. Ayat 2, pelaksanaan penegasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak menggunakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah. Demikianlah bunyi ayat 2 pasal 4 Perpres nomor 107 tahun 2015. Kebohongan lagi. Awalnya pemerintah sudah memberikan pernyataan tidak menggunakan APBN. Kenapa sekarang pemerintah menggunakan APBN? Rakyat yang menilai pemimpin berpikir untuk rakyat atau pemimpin berpikir untuk kelompok dan golongannya atau sekedar ambisinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.